Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma jamaah sholat subuh rahimakumullah. Utama mari kita panjatkan syukur Allah SWT, di mana pada pagi yang indah ini, udara yang sejuk, langkah kita diringankan oleh Allah untuk menuju masjid dalam rangka kita beribadah kepadanya. Jemaah syukur rahimakumullah, bulan Ramadan insya Allah sudah masuki hari ke-9. Hari ini ya, nilai masuk hari ke-9. Semoga kita sekalian diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam rangka untuk dapat meningkatkan amal kita yang merupakan bekal kita besok di yaumil akhir. Adapun amalan-amalan Ramadan yang utama, yang pertama adalah kita tentunya melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian kita melaksanakan atau memperbanyak sholatul lail, sehingga sujud kita akan terhitung banyak. Kemudian yang ketiga, kita membaca Al-Quran atau tadarus, yang ini merupakan kitab suci kita. Siapa lagi yang akan membaca kalau tidak kita sebagai umat muslim? Kemudian ada umat non-muslim yang mempelajari sampai isi Al-Quran, sampai beliau juga khatam. Tapi bagi yang tidak dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah, justru mereka akan cemooh pada kita umat Islam. Namun juga ada sebagian umat dari non-Islam yang setelah mempelajari dan mungkin membandingkan dengan apa yang ada pada kitab mereka, sehingga mendapatkan hidayah Allah dan menjadi seorang muslim yang bahkan sebagai seorang dai. Ini koreksi bagi kita semua agar kita untuk dapat mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian juga memahami isinya. Kemudian memperbanyak sedekah, di mana Allah melipat gandakan sedekah, sedekah, infak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu kita melaksanakan i'tikaf, khususnya pada 10 akhir Ramadan. Izinkan pada kesempatan pagi ini kami ingin mencoba, yaitu mengenai memperbanyak sedekah. Allah SWT berfirman, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran surat Saba ayat 39. Ini suatu patuan bagi kita, yaitu kita sebagai hamba Allah untuk dapat
memahami, mengamalkan dan melaksanakan, termasuk di dalamnya yaitu kita untuk mengeluarkan sedekah, infak dan sebagainya dari yang kita miliki. Sebab Allah akan melipat gandakan daripada apa yang kita keluarkan, dan yang kita keluarkan pasti tidak akan berkurang, namun Allah akan menggantinya sepanjang yang kita lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi ini suatu kepastian dan jaminan dari Allah bahwasanya apa yang kita infakkan itu tidak akan mengurangi, apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan itu tidak akan mengurangi dari yang kita miliki, namun Allah justru akan melipat gandakannya. Hadirin rahimakumullah, kalaulah kita melihat, kita tilik daripada sirah para ulama pendahulu kita kenal kan siapa yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika dia sudah masuk Islam dan ingin hijrah, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu dia ingin hijrah menyusul kepada Rasulullah ke Madinah, namun oleh kaum kafir Quraisy dia dicekal. Baik Abdurrahman Auf, kau adalah penduduk sini, kau pencari rezeki di sini, kau mengumpulkan rezeki di sini. Tapi setelah sekarang banyak, mengapa engkau akan tinggalkan di Makkah ini dan pada saudara-saudara? Tapi kalau memang sudah hidayah Allah, izinkanlah saya akan tetap melaksanakan hijrah ke Madinah. Madinah yang pada waktu dulu itu masih sebutannya masih Yasrib nih, Yasrib. Oke lah, kalau kamu akan meninggalkan Mekah, maka seluruh harta yang kamu miliki tidak boleh kau bawa. Tapi karena memang iman yang kuat yang melekat dalam hati dan sanubarinya, oke lah, apakah ada jaminan kalau saya untuk hijrah dan harta saya keseluruhan saya tinggalkan? Tapi memang kehendak Allah sudah demikian, maka para kafir merelakan, mengizinkan Abdurrahman Auf untuk meninggalkan Makkah dengan jaminan keamanan sampai di Madinah. Betapakah kalaulah kita lihat, kita perhatikan apa-apa yang dilakukan. Jadi karena keimanan, maka segalanya rela untuk dikorbankan. Dengan tidak membawa bekal apapun, maka beliau sampai ke Madinah. Dan setelah sampai di Madinah, diterima oleh para Ansar, sahabat Ansar. Tapi dasar memang dia itu suratan takdirnya, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang sukses, orang yang kaya raya, sehingga dia tidak mau hanya berdiam diri untuk menggantungkan kehidupan pada para sahabat Ansar. Dia pergi ke pasar,
memulai usaha dan perdagangannya sehingga menjadi sukses kembali. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, di hadis Asin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu shadaqah afdalu, qala shadaqat Ramadan. Dari hadis ini dijelaskan, diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah. Sedekah manakah yang terutama? Jawaban beliau adalah sedekah bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, maka dalam kesempatan kultum subuh ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak segenap jemaah, marilah kita untuk berupaya, tentunya tidak sebagaimana Abdul Rahman bin Auf tadi, kita di dalam sedekah ini adalah menurut kadar dan kemampuan kita. Dan sedekah itu tidak hanya harus mengeluarkan harta. Sebagaimana Ibnu Abu Saibah kata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Makanya bila mana barangkali kita baru tidak ada atau memang tidak ada untuk mengeluarkan yang kaitannya sedekah berupa harta, maka marilah dengan menggunakan bahwa saya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Barangkali kita ada kotoran di dalam masjid ini, kita ambil, itu adalah juga merupakan sedekah. Saya memberikan senyum pada Pak Ibnu misalkan yang sedang cemberut, saya tegur dengan sapa, saya kasih senyum, itu merupakan suatu sedekah, sehingga tidak memaku kita yang namanya sedekah itu harus berupa materi. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita juga menilai bagaimana sikap daripada para sahabat yang dengan gigih dan ikhlas mengikhlaskan harta, tenaga, dan pikiran di dalam berjuang untuk menegakkan kalimatillah. Tiada kita ragukan bagaimana Abu Bakar, bagaimana istri Nabi Rasulullah Siti Khadijah, semua hartanya dicurahkan untuk membantu dakwah dari Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, demikian juga Utsman. Di suatu ketika dia tourne ke daerah, kalau sekarang itu tourne, dari berkunjung ke suatu daerah, didapatinya masyarakat yang antri untuk mendapatkan air dari sumur, yang sumur itu milik Yahudi, dengan membayar biaya mahal. Maka Utsman akan bertanya, siapa pemilik sumur ini? Akan saya temui. Dan beliau menemui daripada pemilik sumur itu, wahai sobat-sobat, wahai saudaraku, bisakah sumur ini saya beli? Jawab dari Yahudi itu, ini merupakan sumur yang
membuat kami kaya. Tiada henti di situ, namun Utsman bin Affan akhirnya bisa, bagaimana kalau kita separuh? Saya beli separuh berapapun harganya. Akhirnya bisa separuh dibelinya, sehingga kepada para warga yang untuk mendapatkan air itu dengan catatan bahwasanya separuh itu kita bagi harinya, sekian hari adalah milik Anda dan sekian hari milik kami. Maka kepada para masyarakat yang kebetulan antri untuk mendapatkan hari di bagian daripada Utsman, mereka dibebaskan, tidak dipungut biaya. Lah, yang separuh lagi masih tetap dengan membayar demikian, tapi setelah tahu yang ada hari gilirannya Utsman bin Affan dibebaskan. Walhasil akhirnya pada hari hanya bagi masyarakat yang biasa giliran pada hari miliknya Yahudi berpindah kepada hari yang telah diberikan pada Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan mencoba pada pemilik sumur itu Yahudi itu, bagaimana kalau sekarang kami beli seluruhnya, berapapun harganya akan kami bayar. Sehingga negosiasi berhasil dan sumur Yahudi itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Akhirnya seluruh masyarakat yang untuk mendapatkan air, mengambil air di situ dibebaskan semua, tidak dipungut biaya. Masya Allah, demikianlah harta kalau milik orang yang beriman, bertakwa dan menggantungkan kehidupannya tidak hanya pada kehidupan dunia, tapi yang lebih dipikirkan adalah kehidupan abadi di kampung halaman akhirat. Demikianlah bisa beramal yang sedemikian. Namun hal demikian ini kita coba sebagai suatu ibrah, suatu pelajaran, sehingga sekemampuan apapun kita yang kita miliki, yang kita punya, kita adanya harta, silakan untuk harta kita sebagian kita infakkan, kita sedekahkan, kita membantu, khususnya kita di dalam bulan Ramadan ini mungkin kita memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa adalah suatu pahala yang besar, dan pahala itu tidak akan mengurangi dari pahala pemberi, itu tidak akan mengurangi pahala dari penerima. Fastabiqul khairat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sekemampuan kita, seada yang kita miliki. Kalau kita bisa membantu dengan pikiran, silahkan. Dengan membantu tenaga, silahkan. Kurun rembuk, monggo, demi untuk kemaslahatan dan memakmurkan masjid kita ini. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.